Siapa di antara kalian yang sedang ingin dan punya rencana untuk mengambil pendidikan S2? Sini kumpul. Sebelum kalian melanjutkan niat kalian untuk melanjutkan pendidikan ini, simak baik-baik video ini, karena kalau tidak kalian akan menyesal. Karena di dunia pendidikan, terutama magister ini, selalu banyak sekali hal-hal yang tidak enak. Ini saya akan men-spill bagaimana pengeluarannya, pembayarannya, hal-hal yang menyibukkan kita, yang awalnya kita merasa bahwa pendidikan ini adalah baik-baik saja, enak-enak saja, ternyata tidak begitu, kawan. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya sekarang sedang menjalani pendidikan magister di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Walaupun ini universitas swasta, tetapi rada-rada membuat pusing kepala serta menghabiskan banyak waktu serta energi. Inti dari melanjutkan pendidikan atau mengambil sekolah itu adalah banyak tidak enaknya. Yang pertama, rata-rata dalam pendidikan magister atau S2 itu, setiap kampus mewajibkan untuk membayar uang pangkal. Ada yang mewajibkan uang pangkal dan ada yang tidak. Tapi rata-rata untuk magister itu tidak mewajibkan uang pangkal, hanya mewajibkan uang SPP saja. Dan rata-rata SPP setiap kampus itu berbeda-beda, tapi range-nya sekitar 15 sampai 18 juta. Kebetulan kampus saya itu biaya SPP-nya adalah sekitar 16 juta rupiah. Itu tidak cukup itu saja dalam pengeluaran uangnya, tetapi ternyata di dalamnya itu banyak sekali pengeluaran uangnya. Yang kita pikir kalau kita sudah membayar SPP, ya sudah selesai. Jadi selama 1 semester kita akan menerima mata kuliah dan langsung menjalani perkuliahan. Tetapi tidak, di kampus saya diwajibkan lagi untuk membayar Zoom, namanya Zoom. Kalau kita melakukan kuliah daring atau luring, itu ada sistematisnya. Kalau kita membayar Zoom atau daring, kita akan diwajibkan lagi untuk membayar biaya daring, karena dengan alasan kita mengambil waktu daripada dosen kita. Walaupun tidak semua kampus mewajibkan seperti itu ya, tapi kebetulan saya mengambil kuliah reguler. Karena di magister itu ada namanya kelas reguler dan kelas VIP. Kalau kelas VIP pun lebih banyak pengeluarannya. Jadi kalau kalian punya uang pas-pasan, sebaiknya mengambil kuliah reguler. Walaupun dalam kuliah reguler, konsekuensinya adalah kalian akan menghabiskan waktu untuk kuliah, baik itu daring maupun luring. Yang kedua, pada saat kita melakukan seminar proposal, kita akan diwajibkan lagi untuk membayar uang semester, uang proposal namanya. Uang proposal untuk melakukan kegiatan seminar proposal itu kita mendaftar sekitar 2 juta rupiah. Jadi tidak semua kampus itu sama ya, tetapi range-nya begitu. Ada yang membayar sekitar 2 sampai 4 juta, ada yang membayar sekitar 3 juta. Tapi kalau kampus saya bayarannya adalah 2 juta. Banyak kan pengeluarannya lagi. Saya kembali lagi, kalau kita Zoom tadi, setiap mata kuliah itu setiap pertemuan kita akan diwajibkan sekitar 20 sampai 30 ribu. Kebetulan kampus saya mewajibkan sekitar 30 ribu. Jadi Zoom-nya itu dibayar setiap pertemuan. Kalau 7 kali 7 mata kuliah, ya kita hitunglah berapa. Jadi rata-rata dalam satu semester kita akan membayar sekitar 2 sampai 3 juta lagi untuk biaya Zoom-nya, ya. Kemudian kita akan membahas tentang perkuliahan. Di semester 1 memang murni kita akan diberikan mata kuliah, tidak terlalu banyak tugas di sana, tidak kecuali tugas mata kuliah ya, tergantung dosennya apakah mereka akan memberikan tugas berupa paper kah, atau penulisan artikel atau review jurnal, tetapi masih dalam batas wajar ya. Saya akan membahas di lain waktu bagaimana cara mereview jurnal
dari beberapa jurnal, baik jurnal lokal maupun jurnal internasional, karena memang itu kewajiban dari kita mahasiswa untuk menjalaninya. Kemudian di mata kuliah evidence based namanya, nanti kalian akan mendapatkan evidence based. Di kuliah evidence based itu kita akan diwajibkan untuk membuat satu jurnal dan itu harus diterbitkan di Sinta namanya. Sinta itu semacam ruangan yang tempat untuk mengakreditasi jurnal-jurnal orang-orang. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 6. Yang paling mudah katanya itu Sinta 6 dan yang paling sulit adalah Sinta 1. Ya, jadi untuk mengupload jurnal di setiap Sinta itu biaya juga sekitar 4-6 juta katanya begitu. Jadi ya kita siap-siap saja mengeluarkan uang setiap prosesnya gitu. Jadi kalau masih berpikir bahwa S2 itu murah, stop dulu. Nah, kemudian jurnal yang kita buat itu untuk evidence base itu harus diseminarkan. Bisa diseminarkan di dalam negeri dan bisa juga di luar negeri. Kalau dapat tidak hokinya, kita akan diseminarkan di luar negeri. Itu kan kita perlu lagi dana yang lebih banyak lagi kan. Nah, jadi harus siap-siap semester